ini Bu, kebetulan saya ada tugas demonstrasi kontekstual tentang bagaimana kita mengambil keputusan ketika mendapati dilema etika. Adapun pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Ibu Deis. Sesuai dengan pertanyaan Ibu Deis, memang dalam hal ini tidak juga sering muncul di kalangan pendidikan, cuma memang ada hal-hal yang muncul tapi tidak sering muncul. Yang maksudnya kasus misalnya ada peserta didik yang ada masalah yang dapat diketahui oleh guru yang ada di sekolah maupun itu akan ada penyelesaiannya. Kemudian dalam kasus ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal itu penanganannya seperti apa yang kita lihat dulu, kasusnya seperti apa, masalahnya apa, terus kita harus ada sama-sama membicarakan ini dengan, kalau di sekolah itu SMP ada BK, berarti melalui BK kita selesaikan masalah itu seperti apa, kita tinjau, kita lihat masalahnya latar belakangnya apa. Ketika masalah itu ada berkepanjangan, pasti itu ada hal-hal yang kita tidak inginkan akan timbul pada saat pengambilan keputusan itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, prosedurnya kita identifikasi dulu apa sih latar belakang sehingga terjadi kejadian itu. Yang kedua, kita klarifikasi masalahnya bisa kita selesaikan di sini melalui forum pendidikan di sekolah, atau bisa ada dikeataskan ke hak yang berwenang seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, kasus itu kalau memang dirasa telah diidentifikasi masalahnya memang harus kita selesaikan secara hukum, harus kita selesaikan dengan baik dan tanpa melihat arah dari manapun yang di situ yang punya masalah, yang ada kepentingan maupun ada cuma rakyat biasa, itu tidak seperti itu. Kita lebih fokus ke masalahnya apa dan bisa kita putuskan bersama tanpa melalui hukum. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika seperti itu? Kalau tantangan yang kita buat ini, ketika masalah itu bisa muncul dan ada pihak ketiga yang dapat mengetahui ini, seperti ada pihak yang lain, keluarga yang bisa menunggangi masalah itu yang sulit kita hadapi. Mereka pasti memanfaatkannya seperti apa. Mereka ambil jalan pintas itu bahwa harus kasus ini diselesaikan secara begini, kalau memang ada kepentingan di situ. Kalau memang tidak ada, berarti bisa diselesaikan secara bersama, secara bermusyawarah seperti kekeluargaan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya, tata kalanya atau prosedur jadwalnya itu tergantung saat kejadian itu. Kalau misalnya pada saat ada kejadian itu ada, pasti tiba-tiba tidak ada jadwal. Yang berikut, kalau memang toh harus diselesaikan di sekolah itu, kita selesaikan di sekolah ataupun di jenjang pendidikan. Ketika masalah itu kalau memang harus melalui prosedur hukum, pasti punya jadwal-jadwal seperti kita kemana dulu, kita harus buat BAP-nya, kita harus langsung antar ke pihak yang berwajib seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada
adapun hal itu bisa kita pastikan ketika kita harus mendapat masalah yang harus kita selesaikan komunikasi, kita harus ada komunikasi dengan orang-orang yang keterkaitannya dengan hal itu yang bisa membantu kita untuk mengarahkan ke hal yang baik. Nah, kita pertanyakan apakah ini bisa diselesaikan seperti apa, kita harus langsung ke biro hukum atau kita masih bisa selesaikan secara kekeluarga. Itu yang pasti yang kita jalankan, kan kita tidak perlu langsung kita harus berkomunikasi langsung dengan orang-orang pihak tertentu yang mengerti, yang paham dengan adanya biro publik. Berarti ketika menghadapi itu kita harus banyak berkomunikasi ya. Kita berkomunikasi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik kita bawakan. Apakah ini mau kita selesaikan di tempat atau ada jalur lain yang bisa kita lakukan atau kita jalani prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada. Intinya di sini komunikasi itu sangat penting. Ya, sangat penting. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau pengalaman yang Ibu ambil ketika memutuskan suatu keputusan dilema etika seperti ini? Pengalaman yang kita petik di hal itu berarti kita harus lebih memahami dan bagaimana yang dimaksud dengan dilema etika dan kasusnya yang bagaimana dan harus kita lewat mana dan prosedurnya seperti apa dan berkomunikasi dengan insya Allah dengan adanya kejadian itu bisa akan ke depan kita bisa sama-sama bisa menganalisis bahwa oh hal ini yang harus kita laksanakan, kalau hal ini kita cukupkan di jenjang pendidikan saya tidak perlu kita ke atas seperti itu. Jadi dalam hal itu kita dapat pengalaman dalam hal penanganan dilema etika ini dengan baik. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kedepannya apa yang sudah Ibu sampaikan ke saya bisa saya buat pembelajaran untuk ketika saya menghadapi kasus seperti yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih, insya Allah dapat berhasil di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apakah saya tidak mengganggu aktivitas Bapak hari ini? Alhamdulillah tidak. Begini Pak, saya kan ada tugas demonstrasi kontekstual tentang bagaimana pengambilan keputusan ketika kita menghadapi yang namanya dilema etika. Ada sekitar beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang tanggapan Bapak sebagai wakil kepala sekolah ketika menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Adapun pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi ya kita kan di sekolah itu banyak guru ya. Jadi tentunya hal-hal seperti itu terkadang ada riak. Nah dari riak-riak itu kita bisa menyelidiki apakah hal-hal yang kita dengar itu benar atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau biasanya memang banyak kasus seperti ini. Sama-sama untuk kebaikan, namun karena kita manusia yang tidak sama, mungkin memiliki pikiran yang berbeda-beda, namun sebenarnya tujuan sama. Nah, untuk hal-hal seperti ini sebenarnya dengan cara kita berpendapat rapat atau dengan hubungan sesama teman memberikan pendapat-pendapat yang baik. Oke, berarti komunikasi itu sangat penting kan ya Pak? Komunikasi terbaik. Oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk prosedur ya dia tidak sangat spesifik sekali ya. Pokoknya kita tadi dari riak yang ada kita identifikasi. Setelah itu kita sudah dapatkan kebenarannya, kita komunikasikan. Nah itulah langkah-langkah yang mungkin dimaksudkan oleh Ibu tadi. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang efektif itu tentunya
mengkomunikasikan mana yang terbaik atau mana yang lebih dominan. Artinya begini, banyak pemikiran-pemikiran yang tentunya kita sangat inginkan tapi tidak bisa kita terapkan di sekolah. Nah, perlunya untuk identifikasi komunikasi antara sesama teman guru, mana yang bisa kita lakukan untuk baiknya di sekolah ini, nah itu yang akan kita lakukan. Betul ya? Oke, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada. Nah, nanti tadi langkah-langkah tadi setelah kita ketahui kebenarannya, ya biasanya kita langsung saya langsung selesaikan pada saat itu. Atau mungkin kalau ada hal yang contoh tadi ada hal yang kedua pendapat yang sama-sama mengandung kebajikan, nah tentunya itu langkahnya ya kita harus adakan pertemuan, berkomunikasi dengan sesama guru seperti rapat kecil gitu. Oke, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang ya tentunya semua orang berperan ya. Tapi kalau untuk yang membantu ya kita alhamdulillah kalau guru di sekolah saya semuanya sudah dewasa, sudah bisa untuk ketika ada hal-hal baik ya berarti diterima walaupun tidak sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Namun ketika itu baik maka diterima bersama. Oke, kemudian ini yang paling terakhir ya Pak. Ya. Pertanyaan saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang Bapak dapat atau yang Bapak petik ketika mengambil keputusan dilema etika ini seperti apa? Ya terakhir nih. Ya kalau pembelajaran sih apa ya? Semuanya butuh komunikasi. Ini yang terpenting. Kalau dikomunikasikan dengan baik, nah tentunya masalah-masalah seperti kesalahpahaman dan lain sebagainya akan bisa kita selesaikan dengan baik. Nah itu yang terpenting. Karena ketika ada sesuatu hal yang kita biarkan berjalan begitu saja tanpa ada komunikasi antara sesama guru, bisa jadi ini akan membuat kita di sekolah itu akan terkotak-kotak. Jadi ini tidak baik. Nah, ketika kita bisa menyamakan pendapat dengan cara berkomunikasi atau mengadakan rapat kecil, dikomunikasikan secara bersama-sama, maka insya Allah sesulit apapun tantangannya, insya Allah kita bisa selesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan kepada saya bisa menjadi pembelajaran saya ke depannya. Jika seandainya saya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, bisa mengambil langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.